Berjumpa lagi dengan Diana di sini. Apa kabar semuanya? Hari ini aku bakal bawa sesuatu yang berkaitan dengan yang lagi happening banget nih di Jepang, yang berhubungan dengan salah satu kota yang cantik banget di Jepang. Mungkin kalian pernah dengar nih, nama kotanya adalah kota Kyoto. Nah, buat kalian yang belum tahu apa sih kota Kyoto, jadi kota Kyoto itu adalah salah satu kota yang memiliki situs bersejarah yang banyak banget di Jepang. Salah satunya nih, mungkin kalian pernah dengar Fushimi Inari. Nah, seperti ini. Nah, Fushimi Inari ini memang terkenal dengan torii atau gerbang yang berjejer berwarna merah. Jadi cantik banget nih buat foto. Ada juga Arashiyama atau hutan bambu. Nah, seperti ini gambarnya. Gimana, kalian pernah dengar nggak? Dan juga selain itu juga ada distrik teh terkenal di daerah Gion, yang kalau kalian lagi beruntung kalian bisa bertemu dengan geisha. Nah, selain tempat ini banyak juga spot-spot bersejarahnya, lokasinya itu juga dekat banget dari salah satu kota besar di Jepang, yaitu kota Osaka. Dimana kalau kalian misalnya nih mendarat di Osaka, kalian tinggal naik kereta kurang lebih ya sejaman lah ya untuk menuju ke Kyoto ini. Jadi praktis banget. Jadi banyak banget wisatawan yang ke Kyoto buat day trip atau pulang pergi, jadi menginapnya di Osaka, atau yang mau explore kota Kyoto lebih dalam biasanya akan menginap 1 atau 2 malam di Kyoto. Nah, hari ini aku bakal bahas tentang yang buat menginap di Kyoto nih. Nah, tentang apa sih? Jadi di Kyoto itu per tahun depan untuk biaya pajak menginap atau dalam bahasa Jepangnya itu adalah Shuku Hakuze, itu akan meningkat 10 kali lipat loh. Wow, kalian bingung nggak apa maksudnya? Oke, jadi sebenarnya di tahun 2018 kota Kyoto ini sudah memungut pajak akomodasi atau Shuku Hakuze kepada para wisatawan atau para tamu yang akan menginap di hotel atau ryokan yang ada di Kyoto. Nah, pada tahun 2018 sampai saat ini itu dibagi menjadi 3 tingkatan nih. Nah, untuk detailnya ini ya. Yang pertama adalah jika hotel kalian itu di bawah 20.000 yen per malam atau kisaran sekitar 2 jutaan, maka pajak akomodasi atau Shuku Hakuze yang kalian harus bayarkan adalah 200 yen atau sekitar 20 ribuan per orang per malam. Nah, untuk kalian nih yang akomodasinya itu di antara 20.000 yen sampai 50.000 yen atau kisaran 2 jutaan sampai 5 jutaan, maka pajak yang akan dikenakan adalah 500 yen atau sekitar 50 ribuan rupiah per malam per orangnya. Dan yang terakhir itu jika akomodasi kalian berharga 50.000 yen ke atas atau kisarannya sekitar ya 5 jutaan gitu, maka kalian harus membayar Shuku Hakuze atau pajak akomodasi itu 1.000 yen atau kisarannya 100 ribuan per orang per malamnya. Nah, gimana? Untuk sampai saat ini masih berlaku pajaknya seperti ini ya guys. Oke, tadi adalah sistem pajak yang sampai saat ini berlaku. Nah, untuk sistem pajak yang akan berlaku itu akan dibagi menjadi 5 tingkatan. Untuk detailnya sebagai berikut. Jadi ditentukan berdasarkan tarif kamar kalian. Jika tarif kamar kalian di bawah 6.000 yen, maka pajak yang akan dikenakan adalah 200 yen atau 20.000 rupiah per orang per malam. Jika tarif kamar kalian itu di antara 6.000 yen sampai 20.000 yen, maka tarif yang akan dikenakan adalah 400 yen atau 40.000 rupiah per malam per orangnya. Kemudian yang ketiga, jika hotel kalian harganya per malam 20.000 sampai 50.000 yen, maka tarifnya adalah 1.000 yen atau sekitar 100.000 rupiah per orang per malam. Kemudian jika hotel kalian itu kisarannya 50.000 sampai 100.000 yen atau kisarannya 5 juta sampai 10 jutaan, maka tarif yang dikenakan adalah 4.000 yen atau
kisaran Rp400.000 per orang per malam. Dan yang terakhir adalah jika hotel kalian itu di atas 100.000 yen atau 10 jutaan ke atas, maka tarif yang harus kalian bayarkan per orang per malamnya adalah 10.000 yen atau sekitar 1 jutaan per malam. Nah, bagaimana nih guys? 10 kali lipat lebih banyak daripada tahun ini kan? Oke, jadi jika diringkas dari pemahaman tadi adalah untuk tarif yang awalnya 1.000 yen maksimal itu akan menjadi 10.000 yen. Wow, 10 kali lipat lebih banyak daripada tahun ini. Jadi untuk pajak dasarnya itu memang tetap sama ya, di angka 200 yen. Tapi dipersempit lagi nih guys. Jadi buat kalian yang tarif menginapnya itu di bawah 6.000 yen baru akan bisa membayar 200 yen. Yang untuk saat ini adalah di maksimal 20.000 yen seperti itu. Dengan kenaikan pajak ini, jadi pemerintah Kyoto mentargetkan pendapatan dari pajak penginapan ini akan meningkat hingga 10 miliar yen. Wow, amazing kan? Dan juga nih, kenapa sih diberlakukan kenaikan pajak? Jadi di Kyoto sendiri saat ini sedang mengalami yang namanya over tourism atau kelebihan wisatawan nih, khususnya dari wisatawan asing yang saat ini memang terjadi beberapa klaim dari warga lokal Kyoto akibat dari beberapa perilaku wisatawan mancanegara seperti itu. Dan menurut dari wali kota Kyoto, ini gunanya adalah untuk menyeimbangkan antara warga asing dengan warga lokal, sehingga warga lokal juga merasakan manfaat dari turisme yang datang ke Kyoto seperti itu. Oke, jadi pajak ini nggak langsung segera berlaku ya guys. Jadi pajak ini masih sifatnya usulan dan akan diajukan di rapat balai kota di bulan Februari. Jadi di bulan depan akan dilakukan rapat, dan jika misalnya nih peraturan ini akan disetujui, maka peraturan ini akan berlaku di Maret 2026 atau di tahun depan. Jadi buat kalian yang ada rencana ke Jepang tahun ini atau aku mau ke Jepang tapi tahun depan aja deh, ada baiknya tahun ini aja, dan jangan lupa ke Kyoto. Dan juga aku harus note ke kalian, buat kalian nih yang lagi liburan, jangan lupa untuk menjaga ketertiban dan juga menghormati peraturan yang berlaku, supaya kalian juga bisa berlibur dengan aman dan nyaman, serta memberikan dampak yang positif juga kepada lingkungan dan juga warga lokal yang ada di Jepang maupun di negara yang kalian kunjungi. Oke, sekian dari Diana hari ini. Mungkin buat kalian nih yang punya update terbaru tentang pajak dari suku Hakuze, atau kalian punya request video apa sih yang mau kita bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan juga subscribe YouTube channel kita. Bye bestie, sampai jumpa.